siapapun dia, ya, mereka punya hak untuk sukses. Nah, untuk itu yang pertama mereka harus miliki adalah kemauan. Yang kedua yang paling penting adalah mereka harus punya kemampuan. Nah, kemampuan yang mereka miliki dalam arti yang luas ini akan membuat mereka menjadi cerdas. Kemauan yang kuat akan membuat mereka bekerja keras. Inilah yang akan menjadi kunci sukses. Nama Chairul Tanjung sudah tak lagi asing di Indonesia. Ia adalah sosok penting yang berperan di balik perusahaan City Corp dan membawahi Mega Corp, Trans Corp, dan City Global Resort. Ketiga perusahaan tersebut bergerak dalam layanan finansial, retail, media, gaya hidup, hiburan, dan juga sumber daya alam. Kesuksesan yang dimiliki oleh Chairul Tanjung menjadi inspirasi bagi banyak orang untuk memiliki karier yang sama. Sebagai seorang pebisnis, Chairul Tanjung dikenal sebagai pengusaha bertangan dingin. City Corp yang ia bangun terus bertumbuh dan membuat Chairul Tanjung menjadi seorang konglomerat papan atas di Indonesia. Siapa Chairul Tanjung? Simak biografi Chairul Tanjung berikut ini. Memiliki latar belakang yang cukup sederhana, berasal dari keluarga serba berkecukupan, jauh dari kata mewah, bahkan sederhana. Chairul Tanjung berhasil membuktikan dirinya bisa mengharumkan nama keluarga bahkan Indonesia di kancah multinasional, juga masuk dalam daftar tokoh berpengaruh dengan berbagai keberhasilan atas usahanya. Chairul Tanjung lahir pada 18 Juni tahun 1962 di Gang Sepur, Kemayoran, Jakarta. Chairul adalah putra dari pasangan Abdul Ghaffar Tanjung dan Halimah. Ayahnya yaitu Abdul Ghaffar berasal dari Sibolga, Sumatera Utara dan berprofesi sebagai seorang wartawan pada Orde Lama dengan menerbitkan surat kabar beroplah kecil. Kemudian ibunya berasal dari Cibadak, Jawa Barat, seorang ibu rumah tangga. Ia memiliki julukan si anak singkong. Julukan tersebut melekat pada diri Chairul Tanjung bukan karena makanan favoritnya adalah singkong, tetapi karena julukan tersebut dikenal untuk mendeskripsikan orang pinggiran yang ada pada masa tersebut. Chairul Tanjung memiliki beberapa perusahaan yang bergerak di bidang finansial, antara lain Asuransi Umum Mega, Asuransi Jiwa Mega Life, Para Multi Finance, Bank Mega, Mega Capital Indonesia, Mega Finance, dan Bank Mega Syariah. Pada bidang properti dan investasi, perusahaan tersebut membawahi Para Bandung Propertindo, Para Bali Propertindo, Batam Indah Investindo, dan Mega Indah Propertindo. Pada bidang penyiaran dan multimedia, Para Group memiliki Trans 7, Trans TV, Trans Fashion, Mahagaya Perdana, Trans Lifestyle, dan Trans Studio. Seperti yang telah kita ketahui bahwa Chairul Tanjung adalah sosok di balik berdirinya Trans TV. Pada Agustus tahun 1998, stasiun televisi swasta nasional yang didirikan oleh Chairul berhasil mendapatkan hak siaran Piala Dunia di Indonesia. Selain dikenal sebagai pebisnis sukses, Chairul Tanjung juga sempat menjabat sebagai Menko Perekonomian pada 16 Mei 2014. Ketika Susilo Bambang Yudhoyono masih menjabat sebagai Presiden Indonesia. Pada masa itu, SBY menunjuk Chairul Tanjung sebagai Ketua Komite Ekonomi Nasional sebagai Menko Perekonomian. Chairul saat itu menggantikan Hatta Rajasa yang resmi mengundurkan diri. Selain sempat menjabat sebagai Menko Perekonomian, Chairul Tanjung juga dikukuhkan sebagai guru besar pada bidang ilmu kewirausahaan Universitas Erlangga atau UNER, Surabaya, 18 April tahun 2015. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami memilih profil Bapak Chairul Tanjung sebagai inspirasi bagi kami karena beliau telah menjadi seorang tokoh yang tidak hanya menjadi inspirasi bagi kalangan pebisnis, tapi semua orang-orang dan semua warga Indonesia. Pak Chairul Tanjung telah menjadi panutan atau inspirasi dalam mengembangkan, dalam membangun sumber daya dirinya dan sumber daya negeri ini. Pak Chairul Tanjung tidak lahir dari keluarga yang berlatar belakang orang-orang yang terkenal atau orang-orang yang sukses, tetapi dengan latar belakang seperti itu beliau tetap menjadi orang-orang yang sukses. Beliau Chairul Tanjung ini menunjukkan kewirausahaannya diawali dengan usaha kecil pada saat beliau kuliah hingga akhirnya berkembang menjadi
berusaha dalam berbagai divisi seperti supermarket, travel, media divisi, hotel, hingga usaha-usaha lainnya yang diakuisisinya. Pak Khairul Tanjung memiliki kemampuan wirausaha yang baik. Hal ini dibuktikan dengan jumlah karyawan seluruh perusahaannya itu berjumlah 150.000 karyawan. Bapak Profesor Dr. Khairul Tanjung MBA merupakan pengusaha asal Indonesia yang dapat kita jadikan sebagai salah satu tokoh yang mampu menginspirasi banyak orang. Kepiawaiannya menjalankan roda-roda bisnis yang dibarengi dengan kiprahnya di berbagai organisasi yang ada di Indonesia mampu menjadikannya masuk ke dalam pemerintahan sebagai seorang ketua Komite Ekonomi Nasional. Semangat pantang menyerah yang dimiliki, cara berpikirnya yang optimis, disiplinnya yang tinggi, jeli melihat peluang, membangun dan memelihara networking, serta sinergi usaha menjadi nilai-nilai penting yang melandasi keberhasilannya. Bagi Bapak Khairul Tanjung, kegagalan bukan sebuah akhir dari sebuah perjuangan, melainkan kegagalan itu dijadikan sebuah pengalaman yang dapat mengantarkannya menuju kesuksesan.